Jajar Rektor Universitas Fordekok Bukit Tinggi beserta Sivitas Akademika, hadirin hadirat yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di ruangan Zoom dalam acara kuliah umum dengan tema Mengenal BRIN bersama Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya pada hari ini tanggal 16 Februari 2024, kita dapat hadir bersama di tempat ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video profil kampus Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Dari dalam jantung Pulau Sumatera, gagasan dan cita-cita bagi Indonesia kami gelorakan. Sejak dahulu Bukit Tinggi telah menjadi rumah bagi cerita-cerita sejarah Nusantara. Di negeri sejuk bertumpah pesona ini, roda pemerintahan Indonesia pernah digerakkan. Banyak cendekiawan terlahir dan tumbuh di kota ini. Lantas mengembangkan sayap untuk sebuah pengabdian bagi negeri. Meneruskan serta memelihara marwah Bukit Tinggi sebagai kota pelajar,
Universitas For the Cock selalu serius menjalankan perannya. Berawal dari berdirinya Stikes For the Cock di tahun 2004, dengan program studi keperawatan dan kesehatan masyarakat, sekolah tinggi ini terus berkembang dan konsisten melahirkan lulusan-lulusan kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman. Hingga pada 2019, sekolah tinggi ini berubah bentuk dan naik menjadi universitas dengan 11 program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas For the Cock Bukit Tinggi. Visi dari Universitas For the Cock Bukit Tinggi menjadi universitas unggul dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, yang kompeten, berdaya saing global pada tahun 2033. Lingkungan dan suasana kampus sangat mendukung aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Kami percaya bahwa kesungguhan menimba ilmu didukung amat baik oleh sarana dan prasarana yang modern dan representatif. Ketersediaan penunjang pembelajaran mutlak diperlukan di tengah tumpah ruah arus teknologi informasi. Sehingga sekat dan batas semakin samar lantas menghilang. Menjadi alasan bagi kami untuk terus membentengi diri dengan giat memperkaya ilmu pengetahuan. Sesuai filosofi nama yang melekat pada lembaga ini, For the Cock adalah benteng, dan benteng di era modern ini adalah pendidikan. Insan berilmu dan berakhlak mulia adalah tujuan yang ingin kami capai bersama. Lewat motivasi pendidik dan melalui semangat tiada henti dalam diskusi literasi dari pagi ke pagi. Semuanya akan bermuara bagi Pertiwi. Seterusnya menebar manfaat ke penjuru bumi. Tekad yang terbungkus dalam senyum-senyum simpul pemuda-pemudi. Menatap kelas dengan mantap, melangkah menuju gerbang kemajuan. Bersama Universitas For the Cock. Baik, hadirin hadirat yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari pembina Yayasan For the Cock kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberinya kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu dalam rangka menerima sejenis penyegaran pengetahuan kita. Kita adalah sebuah universitas yang mungkin baru 2019 ya menjadi universitas ini. Rasanya masih muda sekali. Kami sangat masih tertinggal di dalam bidang riset ini, Prof. Maka hari ini saya kira terutama kepada para pengelola untuk kami harapkan nanti betul-betul bisa menyimak, melihat peluang apa yang ada sebenarnya di negeri kita ini. Selanjutnya salat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ini ke jalan yang lebih baik seperti sekarang ini. Yang kami hormati Prof. Marsudi yang di sisa waktunya
Sebenarnya sudah lama ya, sudah 3 kali direncanakan, tapi enggak make waktunya. Tapi hari ini baru yang direstui oleh Tuhan, maka ini harus kita syukuri, walaupun mungkin tadi sebenarnya lebih cepat mau kita mulai, tetapi Tuhan belum mengizinkan. Di mana dalam perjalanan beliau tadi ada pokok kayu yang akhirnya harus berbelok jalannya dan akhirnya lambat sampai di sini. Bukannya prohnya yang terlambat, tetapi transportasinya yang ya terhalang. Tadi saya juga bicarakan bahwa di Sumatera Barat ini tak ada kepastian waktu di dalam perjalanan. Padang Bukit Tinggi itu sebenarnya 1,5 jam kalau biasa. Tetapi di dalam keseharian, karena kami tinggal di Padang, Bro, ke sini itu tidak bisa dijamin 2 jam gitu. Ya, mungkin kalau tidak pokok kayunya, travel atau truk yang besar itu yang mogok di jalan. Pada umumnya setiap hari pasti ada yang mogok. Kadang yang melintang jalan, nah inilah kondisi Sumatera Barat geografisnya. Tapi kita harus berdamai dengan yang seperti itu di sini, kan gitu. Ya, yang kami hormati Rektor beserta jajarannya Sivitas Akademika Universitas Depok, yang juga mungkin izin mohon maaf karena rektornya kebetulan diminta BNSP sebagai sehari-hari dia sebagai master asesor di BNSP, kebetulan melatih di Bukit Tinggi juga, cuma tidak bisa hadir di sini karena di sana di BNSP itu agak ketat waktu ini. Jadi karena itu mohon maaf tidak bisa hadir, maka tadi dimintakan kepada kami untuk menghantarkan Prof istilah untuk bisa apa di sini. Mungkin tidak panjang ya, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Berilah kami fatwa, berilah kami nasihat, karena kami di sini jauh dari informasi, jauh dari keterbukaan, karena ya kapan mau dapat informasi itu? Internet aja lelet di sini, Prof. Jadi apalagi kalau pemilu ini tambah lelet begitu, Prof. Jadi seperti itulah. Tadi saya sudah ceritakan bahwa ini dulu sekolah tinggi ilmu kesehatan, dominan kesehatan. Saya kira 80% adalah kesehatan, kecuali nanti kalau sudah turun akselerasi mungkin hampir berimbang kita antara kesehatan dengan yang lain. Harapan kita ke depan kita bergeser dari pendidikan kesehatan yang spesifik ini. Tadi saya sampaikan Prof ini di samping dia juga Dewan Pengarah di BRIN, dan juga Prof ini saya perkenalkan kepada kita semua, dia Ketua Asosiasi Pendidikan Vokasi Indonesia. Sebenarnya vokasi ini sangat terbuka lapangan untuk pekerjaannya, tetapi kenapa kok kita kesehatan susah mendapatkannya, kan gitu kan. Jadi saya kira nanti jangan BRIN saja buka cakrawala, karena di sini ada juga pendidikan vokasinya. Cuma hari ini karena dipacu, selama ini contohnya fisioterapi itu di diploma 3. Tapi pemerintah tidak mengizinkan kita lama-lama di situ. Harus pindah menjadi S1. Kan lucu. Sementara keterampilan kita didesak untuk menjadi S1. Saya bingung juga pola pikirnya bagaimana. Cuma saya doakan aja Prof bisa jadi Menteri Pendidikan supaya kita lebih enak bicaranya, kan gitu kan. Karena ini eranya sekarang kan. Baru sedang nyusun-nyusun kan gitu kan. Sudah mimpi-mimpi itu beberapa orang saya lihat. Ini mungkin tambah lagi uji kompetensi. Kebetulan saya juga pernah mengharapkan bantuan Prof ini untuk meluruskan kebijakan ini. Karena uji kompetensi mahasiswa itu kan bagian dari evaluasi pencapaian kompetensi lulusan. Kenapa ke orang lain yang berwenang? Negara sudah membuat undang-undangnya tegas, harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Justru itulah karena izin Prof suruh gugat, alhamdulillah. Tapi hari ini kan negara kita tidak negara hukum, tetapi negara kekuasaan, dicabut, kalah sama permennya, Kepmennya, dibuat Kepmen baru, kan sebentar membuatnya cuma. Nah, inilah yang terjadi ya, kita nikmati saja. Kalau memang ini merupakan yang terbaik, mari kita doakan saja.
Mungkin itu aja hantaran kami, Prof. Jadi tidak banyak, mohon lah. Waktu yang pendek ini berilah kami bimbingan, pandangan, atau suluh lah gitu istilahnya. Kalau orang kesehatan suluh gitu, penyuluhan gitu kan. Gitu. Jadi mungkin saya mendengar juga dari kawan-kawan dari Jawa di BRIN itu juga ada biaya apa? Biaya eh, beasiswa. Nah, selama ini kan kita beasiswa itu tahunya KIP kan gitu kan, nah, seperti itu. Nah, rupanya di sini banyak, mumpung orangnya dari sini, silahkan lah. Saya hanya mengantarkan saja, nanti Bu Yat pimpin di sini. Karena ini bukan gawainya yayasan ini, cuma karena senior yang datang saya harus dampingi itu aja. Karena ini apanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof. Kami akan siap berkolaborasi. Demikian saja atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pada tempatnya. Akhirul kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik peserta kuliah umum yang berbahagia, selanjutnya kita masuk kepada acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU dengan tema Mengenal BRIN. Kepada Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo IPU dipersilakan. Yang saya hormati Pak Zainal, pembina Yayasan For the Cock ya namanya yayasannya. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen dan para mahasiswa sekalian, sahabat saya Bu Nur Hayati khususnya yang mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama sebuah kebahagiaan bagi saya untuk bisa hadir di kampusnya indah sekali ya. Ini baru sekali saya ke sini. Dan mudah-mudahan nanti ada yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Meskipun kalau ke Bukit Tinggi ini mungkin saya yang keempat barangkali ke Bukit Tinggi. Jadi dulu dengan teman-teman dosen dari Artikom dulu pernah ada acara di Bukit Tinggi, terus diajak jalan ke rumah Bung Hatta ya ada ya di situ Jam Gadang, terus ada di depannya itu pasar apa itu yang pasar bawah ya, terus jalan ke sana ke atas ke Ngarai Sianok, lihat-lihat gitu, indah sekali ya, ini kota yang indah dan bersejarah luar biasa. Karena itu terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini. Saya mohon maaf kalau terlambat, tadi sebenarnya kami sudah berusaha ini secepat-cepatnya, tapi sudah jalan 1 jam, jalannya tertutup karena ada pohon roboh lewat jalan kecil tadinya ya. Kemudian putar balik terus kemudian lewat jalan bypass itu ya, jalan besarnya. Tadinya dipikir lewat jalan bypass kan banyak truk ya, karena lambat gitu kita lewat jalan alternatif. Ternyata ya memang yang terjadi adalah ada 1 jam, jadi kita kehilangan waktu 1 jam, balik lagi 1 jam lagi, 2 jam kita hilang. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, jadi tadi sudah diperkenalkan nama saya Marsudi Wahyu Kisworo, ada di sana lah ya. Oh iya, juga salam untuk ini para peserta yang nggak kelihatan ya, karena pakai Zoom. Dan ada di sana ada nama saya dan seterusnya, nanti dibaca aja sendirilah ya. Di samping saya memang sebagai Dewan Pengarah di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, saya juga komisaris di holding BUMN Pangan. Ada 16 BUMN di bawah saya, kemudian saya pernah menjadi komisaris juga di Telkom, dan menjadi ketua umum dari Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia, tadi Pak Zainal sudah menyampaikan. Dan saya pengalaman 18 tahun sebagai rektor di 4 kampus, jadi sudah apa namanya, kalau orang Jawa itu sudah kenyang gitu jadi pimpinan perguruan tinggi, merasakan nggak enaknya. Jadi sekarang ini beberapa kampus minta saya jadi rektor, saya bilang aduh udah capek, biar yang muda-muda yang jadi rektor. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya kenalkan pada kesempatan hari ini adalah tentang BRIN, karena banyak yang belum tahu tentang BRIN itu apa, dan banyak menyangka BRIN itu urusannya hanya ya memang Badan Riset dan Inovasi, tapi
Seolah-olah BRIN itu nanti urusannya itu tentang vaksin, tentang nuklir, tentang yang canggih-canggih gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Ini ada remote control nggak, Pak? Nah, oke, Mas. Biar saya kalikan dari sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, nanti kalau kurang jelas nanti bisa dicatat nomor HP saya dan bahannya nanti dibagikan aja ya, pada peserta supaya nanti bisa dibaca. Nah, kita lihat di sana gambarnya yang paling depan itu kesehatan masa depan, di mana kesehatan masa depan itu tenaga kesehatan yang nanti pakai robot. Jadi di situ ada tindakan yang karena zaman sekarang zaman AI, jadi para mahasiswa ini harus siap-siap menghadapi teknologi baru yang barangkali akan ada 10 tahun yang akan datang ketika kalian berkarir nanti, di mana kalian harus bekerja sama dengan robot-robot yang seperti ini. Dan ini sudah banyak di mana-mana. Di Singapura dan di Thailand itu beberapa rumah sakit itu perawatnya sudah pakai robot. Itu saja robot bukan untuk perawat untuk ini ya, lebih pakai untuk nganterin obat dan sebagainya begitu ya, bukan untuk menangani manusianya, belum bisa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, BRIN itu apa sih? Jadi BRIN adalah sebuah lembaga baru, umurnya baru 2 tahun sekarang, yang didirikan karena pemerintah itu prihatin pada kondisi bangsa. Kita ini sudah 78 tahun merdeka, tapi semua pangan kita impor. Mungkin ibu-ibu tahu sekarang beras naik ya. Negara yang begini subur, itu pangan aja impor. Padi yang zaman dulu kita sumbangkan ke Vietnam, ketika Vietnam masih miskin, sekarang kebalikannya Pak, kita impor dari Vietnam. Coba. Dan impornya kalau dulu kita bantu Vietnam gratis, sekarang kita harus beli dari Vietnam. Bulan ini saja, itu perusahaan saya, di mana saya jadi komisaris, itu akan mengimpor 2 juta ton beras. 2 juta ton itu banyak, Dek. Kalau dimakan itu nggak kenyang. Bahkan kita impor, jangankan beras, semua garam impor, daging impor. Tiap tahun itu Indonesia impor 200.000 ekor sapi dari Brasil. Karena jumlah sapi kita nggak cukup. Kalau ada sapi, kan di Sumatera Barat sini banyak peternakan sapi, tapi sapi Indonesia itu kurus-kurus. Iya kan? Jadi banyakkan tulangnya daripada dagingnya. Sementara kalau sapi Brasil itu gede-gede, gemuk-gemuk begitu. Bahkan anaknya sapi Brasil ketika baru lahir itu gedenya sudah sama dengan sapi Indonesia gitu. Makanya lebih murah kita impor daging sapi dari Brasil. Demikian juga yang lain, gula kita juga impor, garam dan impor. Ini problem pertama kita. Nah, problem kedua ini berkaitan dengan kampus ini, kesehatan juga sama. Kesehatan kita, ini teman-teman di farmasi tahu barangkali, hampir 92% dari obat-obatan kita ini impor. Bahan baku obat bahkan tidak ada yang buatan dalam negeri. Jadi kalau kita bicara bahan baku obat, BPO, yang paling gampang misalnya paracetamol aja. Paracetamol itu aja impor. Padahal kita sudah 78 tahun merdeka. Tiap orang dewasa di Indonesia disuntik vaksin mulai dari bayi sampai kita dewasa begini, rata-rata 12 vaksin. Mulai dari polio, apalagi itu, campak, ya ingat ya, macam-macam lah ya. Terakhir kemarin COVID ya. Tapi juga tidak ada kita punya produk vaksin satupun. Semua vaksin kita impor. Padahal disuntik vaksin itu dari zaman orang tua saya, ya orang tua saya berarti kakek nenek kalian ya. Bahkan mungkin dari zaman merdeka sampai sekarang, sampai cucu saya juga disuntiknya pakai vaksin dari impor semua. Ini tantangan untuk farmasi. Jadi kan adanya farmasi di sini ya. Nah, tantangan ini bagaimana menghasilkan obat-obatan. Belum lagi alat-alat kesehatan dan yang lain-lain. Nah, inilah problem yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita sudah 72 tahun merdeka, tapi kita masih menghadapi 4 tantangan besar sebetulnya. Pangan, kesehatan, energi, dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Tapi yang penting 2 yang pertama ini. Kenapa? Pangan penting. Orang boleh canggih, boleh punya satelit, boleh punya AI, boleh punya robot. Kalau nggak makan, game is dead kata anak-anak sekarang ya. Jadi mati. Nah yang kedua, kenapa kesehatan penting? Orang boleh canggih-canggih,
Tapi kalau sakit-sakitan, ya bangsanya nggak sehat. Makanya bangsa kita, pemerintah memfokuskan sekarang ke dalam dua hal tadi, pangan dan kesehatan. Jadi semua upaya sekarang dilakukan oleh pemerintah untuk dua bidang tadi. Nah, untuk itu dibentuklah badan yang menyatukan, dulu kan ada LIPI, ada BPPT, ada LAPAN, ada BATAN, ada Kementerian Ristek, kemudian di tiap kementerian ada, termasuk di Kemenkes dulu ada Balitbang Kemenkes, semua melakukan riset dan hasilnya nggak ada. Kementerian Pertanian menghasilkan riset bibit unggul padi katanya, tapi nggak ada yang ditanam oleh petani masih bibit impor dari Filipina. Balitbang Kemenkes bikin riset mengenai obat-obatan, obat kita masih impor, paracetamol aja impor kok, jangankan yang lain. Jadi hasil riset itu hanya jadi publikasi. Karena dulu fokus dari para periset termasuk dosen, ini banyak dosen ya di sini ya, hanya tujuannya publikasi, nggak pernah melihat ada gunanya nggak risetnya. Makanya agak menarik, tahun 2022 kemarin, Indonesia itu publikasi jurnal internasionalnya nomor 1 di ASEAN, paling tinggi, paling banyak. Tapi jumlah citasinya paling rendah. Artinya apa? Dosen-dosen itu kalau bikin penelitian, tidak pernah berpikir penelitiannya ada gunanya atau enggak. Yang penting sudah bikin tulisan, terbit, terus bangga, pamer, ini loh, masuk Scopus gitu. Tapi kalau ditanya, ada yang pakai enggak? Enggak ada yang pakai. Dan ini terjadi di semua tempat, termasuk di kampus-kampus. Kenapa? Karena para dosen itu tujuannya, kalau penelitian tujuannya untuk apa sih? Supaya BKD-nya ada isinya, terus dapat tunjangan sertifikasi. Itu kan. Terus kemudian naik pangkat jadi profesor kayak saya. Ya saya juga begitu, saya juga dosen kan. Makanya mulai sekarang dosen-dosen yang masih punya mindset begitu, mulai sekarang bertobatlah. Kalau bikin penelitian, pikirkan, ada nggak gunanya untuk bangsa kita? Bangsa kita itu problemnya nyata kok, dua tadi, pangan dan kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan, apa problem nyata yang sedang kita hadapi? Yang paling besar. Adik-adik tahu nggak problem kesehatan utama di bangsa kita? Stunting. Indonesia tahun ini, sekarang ini, angka stunting kita 24,7%. Artinya apa? 1 dari 4 anak Indonesia sekarang stunting. Dan kalau stunting itu bukan sekedar badannya kecil mungil, tapi juga otaknya terbelakang. Nah, kalian bisa bayangkan nanti, ini para mahasiswa kan sekarang umurnya kira-kira 20 tahunan ya. 20 tahun yang akan datang, kalian jadi orang tua, anak-anak remajanya itu anak-anak yang 1 dari 4 anak-anak remaja tahun 2045 nanti adalah anak-anak yang otaknya blow on, ya, badannya sakit-sakitan, akan jadi beban bagi kalian. Makanya pemerintah sekarang melakukan berbagai macam upaya menangani stunting. Nah, kemudian kembali ke saya cerita BRIN ya, maka pemerintah kemudian dari 2015 itu membuat inovasi, membuat upaya agar riset dan inovasi itu membawa banyak dampak kepada bangsa. Yang pertama tahun 2015 dibentuk namanya Komite Inovasi Nasional. Kerjanya rapat aja, nggak ada inovasinya. Inovasinya cuma rapat. Anggarannya habis triliunan untuk rapat. Ini memang bangsa kita ini problemnya di situ ya. Kemudian 2017 direvisi ya, dibuat yang baru. Nah, kemudian 2018 dibuatlah peraturan presiden yang membentuk kembali Badan Riset dan Inovasi, BRIN, dibentuk 2018. BRIN yang pertama ini, yang dulu masih jadi satu dengan Kemenristek. Nggak jalan juga. Akhirnya 2019 terbitlah Undang-Undang 11 tahun 2019 yang membereskan itu semua, dan kemudian BRIN yang kita kenal sekarang itu mulai beroperasi tahun 2021 kemarin. Nah, Oktober 2021, jadi Oktober 2023 kemarin kita ulang tahun yang kedua. Nah, apa sih BRIN itu, Bapak-Ibu sekalian? Jadi kalau kita bicara riset, kenapa BRIN itu perlu ya? Riset itu kan bergerak dari hulu sampai hilir. Jadi hulu itu adalah teori yang canggih-canggih itu, yang ada di jurnal segala macam. Kemudian riset terapan, kalau hilir itu adalah di masyarakat. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, yang terjadi zaman dulu itu orang periset kita, termasuk dosen itu hanya di hulu saja.
bikin publikasi, hasilnya buku atau jurnal, selesai. Di hilirnya nggak terjadi. Makanya tadi ada kasus bibit yang sudah diriset nggak ada di pasaran. Obat-obatan yang sudah diriset saya yakin kok Balitbang Kemenkes termasuk kampus-kampus itu menemukan berbagai, mungkin termasuk farmasi di sini, herbal untuk mengurangi hipertensi gitu ya. Tapi kan nggak di pasaran, nggak ada, nggak dijual gitu. Nah ini problem dari bangsa kita. Jadi putus di hilirnya ini nggak terjadi. Nah padahal kalau kita bicara riset itu ada aktornya, ada 6 aktor, lembaga riset, sebetulnya makanya BRIN, yang kemudian dunia usaha, bisnis. Ini yang tidak kalah pentingnya karena apa? Karena riset itu, hasil riset dan inovasi itu harus menjadi produk yang bisa diproduksi oleh dunia usaha. Jadi tadi obat herbal untuk hipertensi itu kenapa mungkin nggak laku? Karena nggak ada perusahaan yang membuat produknya. Nah kemudian pemerintah memberikan fasilitasi dan biaya dan lingkungan, LSM, kemudian lembaga-lembaga pendanaan, dan juga network. Ini adalah 6 ini, lembaga riset. Sumber dayanya dari mana kalau kita melakukan riset dan inovasi? Yang pertama dari lingkungan alam kita. Indonesia itu adalah negara yang kaya. Ini saya pernah dengar dari, mungkin mohon dikoreksi dari teman-teman yang ahli farmasi, kita katanya punya 14.000 tanaman obat di Indonesia itu. Mulai dari yang sudah terkenal kayak kelor, kemudian apalagi kulit manggis, daun sirsak gitu ya. Tapi ya ya. Oke. Kita ini punya 14.000 jenis tanaman obat, tapi nggak bisa kita jadikan punya nilai ekonomi. Bandingkan dengan Cina misalnya, dia hanya punya satu, ginseng. Ya ginseng Korea, maaf Korea. Tapi ginsengnya itu mendunia kemana-mana. Semua orang mengkonsumsi ginseng, terserah itu berkhasiat atau enggak. Padahal kata teman-teman yang ahli kimia, ginseng dibandingkan dengan kelor itu nggak ada apa-apanya. Kelor itu saponinnya ada dan macam-macam lah gitu ya. Tapi kenapa kita nggak bisa menjadikan itu nilai ekonomi? Nah inilah sebenarnya lingkungan kita ini bisa kita jadikan inspirasi untuk riset. Yang kedua adalah SDM, yaitu para periset, dosen, para mahasiswa dan sebagainya. Kemudian modal sosial itu bagaimana kita punya, bangsa kita ini kan punya tradisi, contohnya tradisi halal. Jadi kenapa tahu Wardah ya Bapak Ibu sekalian ya? Kenapa Wardah itu melejit luar biasa? Karena dia tagline-nya adalah kosmetik halal. Dan bangsa kita ini memang pasar halal yang terbesar di dunia. Tapi ajaibnya sekarang, Bapak Ibu tahu kapsul ya, tahu cangkang kapsul itu, kotak isinya, bungkusnya kapsul itu yang kita konsumsi banyak yang tidak halal. Malah cangkang kapsul yang halal itu diproduksi oleh siapa? Oleh Cina. Jadi Tiongkok yang kita sering maki-maki, kita Cina-Cinakan, kita komunis-komuniskan, itu justru produsen produk-produk halal terbesar di dunia sekarang. Jadi salah satunya gelatin. Gelatin itu kan bahan juga untuk, ya teman-teman farmasi tahu lah ya, mulai dari untuk es krim, kosmetik dan sebagainya. Gelatin halal satu-satunya yang memproduksi hanya Cina. Jadi kita kalau mau membuat sesuatu gelatinnya mau halal harus impor dari Cina. Padahal di sini banyak bahan-bahan untuk gelatin mulai dari ikan laut, eh, rumah-rumah potong hewan yang halal, yang tulang-tulangnya berarti kan halal kan, bisa dijadikan gelatin, tapi nggak ada gitu industri seperti itu. Nah, ini kita punya modal sosial seperti itu. Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, pasar kita, pasar untuk produk halal itu luar biasa sebetulnya. Nah, kita ini tidak pernah ngecek kan, kalau kita obat-obatan itu kita nggak pernah lihat. Ya kalau Bapak Ibu minum obat dokter,
saya nggak tahu tuh ada ahli agama nggak kalau obat itu harus halal nggak? Saya kadang-kadang ragu-ragu itu kalau misalnya minum obat Panadol itu ada sertifikat halalnya nggak ada padahal ya, tapi itu gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang kita berekskuse obat kan darurat jadi ya nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa punya modal sosial mengenai industri halal ini mulai dari makanan, obat-obatan dan segala macam itu bisa menjadi pasar yang sangat besar. Nah, yang kemudian yang berikutnya infrastruktur, alat-alat kita punya banyak, kemudian sumber pendanaan juga yang dulu masih minus. Nah, saya lewati aja ini. Jadi Undang-Undang 11 2019 itu mengatur ada 5 lembaga. Yang pertama lembaga penelitian dan pengembangan, ini ada di BRIN. Kemudian lembaga pengkajian dan penerapan, ini juga ada di BRIN. Nah, yang ketiga fungsi dari Bapak Ibu sekarang yang tengah ini, perguruan tinggi. Tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan SDM untuk keperluan riset dan inovasi. Ingat, BRIN ini ada risetnya, ada inovasinya. Jadi teman-teman atau adik-adik yang D3 riset, aduh saya kan cuma diploma, nggak usah khawatir, ada inovasi. Inovasi itu bukan yang canggih-canggih yang seperti itu. Inovasi itu bahasa, kalau saya menyederhanakan definisi inovasi itu ATM. Tahu ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau ada adik jalan kemana, lihat barang bagus, ini lihat ini kue ini enak, dan amati kita tiru, kita modifikasi, itulah inovasi. Dan inovasi ini bisa kemudian bisa siapa saja melakukan. Nah, jadi tugas perguruan tinggi di sini adalah melakukan inovasi. Kemudian ada badan usaha, tugasnya apa? Menjadikan hasil riset dan inovasi tadi menjadi suatu produk yang bisa digunakan oleh masyarakat yang punya nilai ekonomi. Kemudian yang terakhir lembaga penunjang. Nah, saya akan fokus di ini pasal-pasal aja, saya lewati aja karena waktunya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Mengenai tugas dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi tugas utamanya adalah menyiapkan SDM. Memang tugas utamanya di sana. Yang kedua adalah melakukan penelitian dan kemudian menerapkan masyarakat, yaitu tridharma lah, gampangnya begitu. Ini ada diatur di pasal 43 sampai 47 dari undang-undang kita. Nah, kembali ke BRIN sendiri. BRIN sendiri tadi saya sampaikan merupakan penyatuan dari lembaga pemerintah besar, yaitu LIPI, Batan, Lapan, BPPT, ditambah dengan Kemenristek, ditambah dengan 34 Balitbang kementerian-kementerian. Nah, yang kemarin BRIN agak ramai di media itu karena Balitbang kementerian juga disedot ke BRIN, jadi banyak yang marah, termasuk Eijkman kan terpaksa dipindahkan ke BRIN. Tapi karena itu perintah undang-undang, jadi ya apa boleh buat begitu. Nah, tugas utama BRIN adalah mengkoordinasi seluruh kegiatan riset dan inovasi di seluruh Indonesia. Berarti kan 5 bidang tadi, termasuk kegiatan riset dan inovasi di kampus-kampus. Makanya riset dan inovasi di kampus-kampus ini juga menjadi perhatian dari BRIN. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat pasal tadi skemanya begitu, tapi mungkin karena teman-teman ini bukan bidang hukum, mungkin nggak terlalu tertarik ya. Tapi yang penting di sini ada flow, ada komponen yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini menghasilkan riset dan bisa menghasilkan inovasi. Apa sih bedanya riset dan inovasi? Kalau riset itu sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi misalnya meramu di farmasi misalnya meramu daun kelor dengan kulit manggis ditambah dengan apa namanya dengan apel gitu ya menjadi lipid care untuk meruntuhkan kolesterol misalnya. Itu namanya riset. Tapi kalau inovasi di negara lain sudah ada, kita tiru. Misalnya di negara lain itu kok buah pace, tahu buah pace ya? Moringa itu buah apa ya kalau di Sumatera apa namanya? Pace. Buah pace yang pahit itu, Moringa nitrifolia itu. Mengkudu ya. Kalau di sini mengkudu ya namanya. Nah, buah mengkudu itu kan populer di Amerika Selatan. Di sana orang-orang India itu menggunakan orang Indian itu menggunakan mengkudu untuk obat. Nah, Indonesia punya banyak mengkudu juga. Ketika kita tiru, kita modifikasi, kita amati, oh mengkudu itu di ekstrak jusnya, kemudian dimodifikasi untuk supaya cocok dengan rasanya orang Indonesia,
Jadilah obat-obatan mengkudu yang banyak dijual di pasaran. Itu namanya inovasi. Jadi inovasi itu nggak harus yang baru. Sesuatu yang, bahkan sesuatu yang sederhana, misalnya ada mahasiswa yang menemukan bagaimana membuat rendang yang rasanya enak, itu namanya inovasi juga. Nggak perlu pakai riset. Kalau riset itu harus ada penelitian di laboratorium, kalau inovasi tidak secanggih itu. Nah, jadi perguruan tinggi tugasnya bisa dua tadi, bisa riset dan bisa inovasi. BRIN tugasnya mengintegrasikan ini, mengintegrasikan pertama master plan perencanaan, jadi riset Indonesia ke depan harus seperti apa, kemudian program-program risetnya apa saja, kemudian yang ketiga adalah anggarannya. Nah, di sini nanti menarik karena BRIN punya anggaran riset yang cukup besar, dan kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sumber daya. Sumber daya ini bisa orang, bisa juga alat. Nah, Bapak Ibu sekalian, BRIN tidak bisa berdiri sendiri, BRIN harus berkolaborasi dengan pentahelix ini. Salah satunya adalah akademisi, yaitu Bapak Ibu sekalian, yang tugasnya adalah melakukan juga riset dan inovasi di samping dengan masyarakat. Apa dampaknya dari BRIN, keberadaan BRIN terhadap kondisi riset dan inovasi Indonesia? Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2010 sampai 2019, peringkat Indonesia dalam inovasi itu sekitar 87, 85, bahkan tahun 2021 anjlok ke 87. Kita bandingkan dengan Vietnam. Vietnam tahun 2010 itu peringkatnya 92, sekarang dia peringkat 46. Filipina dulu peringkatnya 94, sekarang peringkat 52. Indonesia masih jeblok di 87. Begitu BRIN dibentuk, tahun pertama, tahun 2022, peringkat inovasi Indonesia naik dari peringkat 87 ke 71. Tahun yang lalu, 2023, naik lebih cepat lagi ke peringkat 61. Tahun depan diharapkan kita sudah masuk 50 besar. Nah, jadi inilah wajah dari inovasi di Indonesia. Ya, artinya apa? Bahwa ternyata keberadaan BRIN ini memberikan dampak kepada makin banyaknya produk-produk Indonesia yang hasil inovasi yang ada di pasaran. Nanti saya akan cerita ada beberapa contohnya. Ya. Nah, BRIN sendiri strukturnya seperti ini, dikepalai seorang kepala, ada beberapa orang deputi, dan didampingi oleh Dewan Pengarah, di mana salah satu Dewan Pengarahnya adalah saya sendiri. Gitu. Kemudian di daerah-daerah itu ada BRIDA. BRIDA itu adalah BRIN, Badan Riset dan Informasi Daerah. Jadi kalau BRIN itu N itu nasional, kalau DA itu daerah. Adanya di mana? Di provinsi dan kabupaten kota. Jadi di Provinsi Sumatera Barat ada BRIDA-nya. Di Kabupaten Bukit Tinggi juga ada BRIDA-nya. Nah, BRIDA di daerah itulah nanti yang mengembangkan riset dan inovasi yang sifatnya kecil yang ada di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, kalau kita lihat kaitannya dengan kampus, ada dua peran utama dari BRIN yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh kampus. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur, yang kedua adalah penyediaan fasilitas. Mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama BRIN membuat regulasi, berbagai macam regulasi, ini saya lewati aja. Nah, yang kedua adalah ini menarik. BRIN itu menggunakan platform namanya open platform. Open platform itu bagaimana sih maksudnya? Di BRIN itu punya banyak alat. Punya ratusan alat-alat untuk melakukan riset dan inovasi. Harganya mahal, triliunan harganya. Kalau zaman dulu hanya digunakan oleh pegawai BRIN, sekarang boleh dipakai oleh siapa saja. Jadi para dosen di sini misalnya yang perlu alat canggih, misalnya farmasi lah ya. Yang perlu alat sangat canggih itu kan farmasi ya, untuk obat-obatan. Alatnya nggak ada di sini, Bapak Ibu boleh pakai alatnya BRIN. Gratis, nggak bayar. Tinggal daftar, kemudian menyatakan saya mau pakai alat ini, kapan pakainya, jam berapa sampai jam berapa, kemudian datang ke tempat alat itu ada. Tentu saja alat itu karena mahal, alatnya tidak portable. Jadi misalnya kita punya alat untuk modifikasi genetik, modifikasi gen, itu alatnya harganya hampir 1 triliun itu. Adanya di Cibinong, ya Bapak Ibu harus ke Cibinong ke sana. Tapi kalau alat yang ada di sini, di Sumatera Barat di sini ada juga kantor BRIN, misalnya di sini ada alat-alat apa, misalnya
alat laboratorium, alat untuk kesehatan, Bapak Ibu boleh pakai juga. Jadi platformnya terbuka. Jadi yang perbedaan pertama di sini. Kalau dulu waktu zamannya LIPI, zaman BPPT, alat itu hanya digunakan oleh pegawai BPPT. Sekarang siapapun, bukan hanya dosen, masyarakat biasa juga boleh, termasuk para mahasiswa dan masyarakat umum. Yang kedua adalah dosen dan mahasiswa ini boleh punya ide untuk riset dan inovasi, kemudian dikirimkan ke BRIN, dikirimkan proposalnya. Saya mau melakukan penelitian mengenai kalau di bidang keperawatan misalnya apa ya, saya nggak begitu familiar ya. Tapi mungkin adalah sesuatu di bidang mau kita membuat inovasi di bidang perawatan bisa di sana. Atau misalnya kemarin itu ada yang mempropos bagaimana membuat implan gigi dari titanium. Implan gigi itu kan titanium ada, memang sudah ada di luar negeri ada, tapi mahal, bukan mahal, mahal, saking mahalnya itu. Sehingga orang biasa nggak bisa. Maka dia mengajukan riset bagaimana membuat implan gigi dari titanium yang jauh lebih murah. Dan akhirnya sudah ada, jadi. Itu dari salah satu kampus, saya lupa dari mana kemarin. Atau yang kedua begini, Indonesia itu obat-obatan yang diimpor paling besar dan paling mahal itu adalah lipid care. Lipid care ini obat kolesterol, jantung, hipertensi, gula gitu, yang kaitan dengan pembuluh darah. Itu impor terbesar kita di sana. Maka dari salah satu kampus kalau nggak salah UNER itu mengajukan riset untuk membuat lipid care yang berbahan baku dari apa yang ada di Indonesia, yaitu herbal. Diajukan proposalnya, kita kawinkan dengan salah satu perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi ini mau memproduksi kalau obatnya jadi, dan kemudian risetnya kita biayai untuk akhirnya menjadi lipid care yang sebentar lagi akan dirilis di pasaran, yang mungkin akan menjadi obat pertama buatan Indonesia, pure gitu. Nah ini tantangan bagi teman-teman farmasi di sini gitu ya. Bagaimana misalnya membuat eh, makanan Padang itu kan kolesterolnya banyak ya. Tapi bagaimana punya inovasi agar bagaimana makanan Padang meskipun kolesterolnya banyak tapi kolesterolnya nggak diserap oleh tubuh gitu. Apa bisa? Bisa kalau dikasih rempah-rempah ya. Dulu saya di pesantren itu kalau makan marak, namanya marak itu sop kambing gitu ya, sop kambing. Kenapa sop kambing itu kolesterolnya nggak ada? Karena makanan dikasih rempah-rempah di sana. Jadi kolesterolnya diajarkan oleh rempah-rempah. Nah, ada kemarin juga salah satu contoh dari UNAN, ada seorang penemu yang menemukan nasi Padang instan. Jadi nasi Padang isinya ya ada rendang, ada sayur, ada gitu ya. Yang cuma dituangi air kemudian sudah siap dimakan. Jadi yang instan bukan hanya mie, tapi nasi Padang instan. Inovasi yang luar biasa. Kenapa hebatnya? Hebatnya itu kalau Indomie harus dikasih air panas, ya kan? Tapi kalau nasi Padang instan buatan teman-teman UNAN itu pakai air dingin. Ketika air dingin dituangkan, dia kemudian mendidih, airnya jadi panas. Kok bisa? Ya ternyata wadahnya itu di dalamnya dilapisi dengan kapur, ketika kena air jadi panas kapurnya. Nah sehingga kalau problemnya apa sih? Contohnya kalau ada bencana ya di Sumatera Barat kan sering ada gempa ya. Kalau gempa gitu kan air nggak ada, kalau dikasih Indomie nggak bisa dimakan juga karena nggak ada air panas kan. Tapi kalau nasi Padang buatan teman-teman UNAN itu cukup air dingin aja dituangkan, kemudian bisa dimakan. Nah, mereka sudah punya inovasi itu, tapi mereka punya problem. Bagaimana supaya nasi itu bisa tahan lebih dari seminggu? Tujuannya apa? Nanti kalau jamaah haji atau umroh itu ke sana, jangan bawa Indomie lah ya. Ini di streaming ya, jadi mohon maaf ya Indomie ya, bukan saya itu Indomie ya. Tapi nggak bawa mie instan lah gampangannya gitu ya. Tapi membawa nasi Padang yang mungkin lebih cocok dengan lidah kita kan. Nah, tinggal di sana dituangnya air dingin. Nah, itu kemudian dibantu oleh BRIN riset sehingga sekarang sudah siap untuk diproduksi oleh sebuah lembaga makanan, sebuah pabrik makanan. Nanti tahun depan mungkin sudah akan digunakan untuk konsumsi haji katanya. Haji tahun depan bukan tahun ini. Nah, inovasi-inovasi semacam ini yang datang dari kampus. Ada lagi misalnya dari satu kampus dia menemukan namanya dari ITB ini, namanya
kontrol atmospheric storage. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya punya makanan begini, makanan ini kalau saya taruh di luar, kenapa dia busuk? Karena ada bakteri yang membuat dia busuk. Ya. Maka cara supaya makanan nggak busuk, caranya gimana? Bakterinya dimatikan atau dilemahkan. Cara pertama dilemahkan. Caranya apa? Dimasukkan ke kulkas. Ketika masuk kulkas, dingin kan? Bakterinya kedinginan. Ya kayak kita kedinginan kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi nggak kerja dia nggak membusukkan makanan. Atau yang kedua adalah bakterinya dimatikan. Nah, kalau pakai kulkas itu bagus tapi listriknya mahal. Apalagi kalau sampai frozen daging itu kalau frozen, oh mahal sekali itu untuk membuat dia beku. Listriknya mahal. Tapi kalau kita menggunakan zat yang mematikan bakteri, maka murah. Maka ditemukan zat namanya ozon. Jadi bentuknya kotak begini, di dalamnya ada penyemprot ozon. Kayak kita kalau di ruangan suka ada yang pewangi yang nyemprot sendiri, gitu loh. Nah di dalamnya ada begitu, tapi disemprotkan ozon, gitu. Dia tiap tiap waktu tertentu dia menyemprotkan ozon sehingga bakteri itu mati. Lah kenapa kok nggak sekali saja? Harus berkali-kali karena bakteri itu kan ada ribuan, mungkin puluhan ribu. Ketika kita semprot, mati banyak, tapi mungkin masih ada satu dua yang hidup kan. Satu dua yang hidup ini kemudian beranak pinak dalam waktu sekian jam, jadi banyak lagi, semprot lagi gitu. Nah jadi inovasinya apa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Pertama adalah menggunakan zat kimia untuk menyemprot itu. Yang kedua adalah membuat sensor yang mendeteksi bakteri itu ada. Jadi kalau bakterinya ada, jumlahnya misalnya sudah satu koloni, semprotlah. Semprotannya kemudian mati bakteri. Begitu nanti sisa satu dua, beranak pinak lagi, jadi satu koloni lagi, disemprot lagi. Nah, kemudian waktu itu sudah jadi penemuannya dari teman-teman ITB ini. Tapi ada pertanyaan, nanti jangan-jangan makanan yang disemprot ozon itu kalau kita makan nanti bikin kita kanker, ya kan? Ya enggak sih, buktinya kita makan enggak kanker. Iya enggak sekarang, tapi 15 tahun yang akan datang jangan-jangan kanker gitu kan. Nah, maka dibawalah ke BRIN. BRIN itu kita punya alat untuk memperpendek waktu. Jadi efek 15 tahun itu bisa kita jadikan misalnya 1,5 jam. Jadi nggak usah nunggu, kalau nunggu 15 tahun kan keburu teknologinya berubah, nanti 15 tahun baru ketahuan jadi kanker apa enggak gitu. Tapi ini kita pendekkan menjadi 1,5 jam. Jadi mesin perpendek waktu ini di Indonesia hanya ada satu di BRIN. Jadi hati-hati kalau kita masuk ke sana itu umur kita bisa jadi pendek gitu. 15 tahun jadi 1,5 jam. Jadi kita masuk ke sana 1,5 jam keluar jadi kakek-kakek gitu. Karena waktunya diperpendek. Nah, jadi alat-alat semacam itu Bapak Ibu bisa gunakan terutama teman-teman yang produksi yang farmasi yang mau buat obat untuk melihat efek samping dalam jangka panjang. Itu alat itu hanya ada di BRIN. Nah itulah dulu kenapa nggak bisa, karena alat itu nggak ada. Makanya teman-teman ketika punya inovasi membuat obat-obatan herbal, nggak bisa dijadikan obat terstandar, nggak bisa diresepkan oleh dokter, paling-paling jadinya jamu. Kalau jamu kan hanya uji toksisitas saja, begitu nggak toksik bisa dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau jadi obat kan harus ada uji in vitro, praklinis, klinis, dan seterusnya, yang mahalnya luar biasa. Nah, ini teman-teman dari kampus bisa melakukan itu dengan menggunakan open platform kita, alat kita. Nah, yang strategi ketiga adalah mobilitas periset. Mobilitas periset itu begini. Yang pertama, program yang pertama mobilitas periset itu adalah mahasiswa magang. Di sini, ya Pak, sudah mengadopsi MBKM ya. Nah, MBKM itu kan kita pusing kadang-kadang mau disuruh apa nih mahasiswa? Ya paling gampang suruh magang, karena nilainya 20 SKS kan ya. Magang di rumah sakit suruh bayar. Alami ya. Maka magang di mana? Maganglah di BRIN. BRIN semua prodi ada magang bisa di sana. Prodi yang canggih-canggih seperti kimia, fisika, matematik, sampai prodi-prodi hukum, sejarah, bisa magang semua di BRIN. Nah, itu saja magangnya nanti di kantor BRIN, jangan berharap selalu ditempatkan di Sumatera Barat, bisa saja nanti misalnya posisi magangnya itu ada di Ambon, ya harus ke Ambon gitu ya. Tapi nggak usah khawatir untuk para mahasiswa. Kenapa? Karena kalau magang di rumah sakit suruh bayar, kalau magang di BRIN dikasih gaji malah.
dibayar. Kalau mahasiswa kalau nggak salah per bulan dikasih 3 juta. Kemudian selain itu kalau tempatnya di daerah, misalnya ya nggak usah di Ambon lah, di Jakarta, misalnya di Cibinong, di sana disediakan mes, bisa tinggal di mes ya. Ya kalau mes ya harus paham itu bukan hotel ya. Kalau mes tinggal satu rumah rame-rame berlima gitu ya, ya masak sendirilah ini sendiri. Ada mes-mes kita. Jadi ini yang pertama untuk mobilitas riset adalah yang paling gampang untuk mahasiswa magang. Ini bisa segera dieksekusi. Waktu itu MUU sudah ya, sudah di masih di mana? Enggak dari sana. Oh tinggal tanda tangan aja. Udah kontak sama petugasnya? Belum ya? Oke nanti saya cek lagi ya. Nah, jadi syaratnya adalah nanti harus ada MOU antara UFDK dengan BRIN ya. Draftnya waktu itu sudah kasih, saya lupa ngecek progresnya. Nanti tinggal tanda tangan. Tanda tangannya nggak harus, boleh online. Jadi kalau mau Bu Rektor datang ke sana, diliput wartawan gitu boleh juga. Kalau enggak, kami yang datang ke sini, tanda tangan sini juga boleh. Atau tanda tangan masing-masing di kantor masing-masing boleh. Nah, yang kedua adalah untuk dosen sekarang. Untuk dosen itu ada banyak fasilitas, lebih banyak dari mahasiswa. Yang pertama adalah beasiswa. Tapi beasiswanya ini sayangnya hanya untuk S3. Jadi tidak bisa untuk bukan S3. Jadi kenapa? Karena dosen sudah S2 pasti kan, nggak ada dosen baru S1. Jadi dosen-dosen yang masih S2 mau ngambil S3 bisa menggunakan beasiswa dari BRIN. Itu sama dengan kayak di LPDP lah kira-kira begitu. Yang kedua, dosen-dosen yang sudah S3 bisa postdoc di BRIN. Jadi BRIN adalah satu-satunya lembaga di Indonesia di mana Bapak Ibu dosen bisa postdoc di sana. Kampus lain nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu S3-nya dari UNAN, mau postdoc nggak ada di UNAN. Kalau saya dari luar negeri, saya dari alumni dari Korea, di tempat saya bisa postdoc di tempat saya. Biasanya kampus hanya menerima postdoc untuk alumninya. Nah masalahnya kalau alumni UNAN, alumni UI, nggak bisa postdoc di kampusnya, maka bisa postdoc di BRIN. Postdoc ini programnya 6 bulan sampai 1 tahun, full time. Jadi harus cuti. Kayak kalau sekolah ke luar negeri, jadi Bu Nurhayati kalau mau postdoc di sana harus cuti 6 bulan. Atau 1 tahun di lokasi di mana sesuai dengan bidang risetnya. Kalau bidang Bu Nurhayati bidang apa? Farmasi ya? Kesmas itu kesehatan itu di Cibinong. Kesehatan semua life science itu di Cibinong. Jakarta dikit lah. Tahu ya, Jakarta ke selatan dikit. Kalau bidangnya manajemen atau ekonomi atau sosial itu di Jakarta. Di Gatot Subroto yang dulu gedung LIPI yang putih itu. Kalau bidangnya engineering, yang hard engineering itu ada di Serpong. Kalau sifat yang soft engineering kayak elektro, komputer itu di Bandung. Kalau maritim laut itu di Ambon. Jadi banyak tempatnya. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu di mana ngambilnya. Nah, postdoc ini full time dapat honor juga gitu. Honornya lebih gede daripada mahasiswa itu saja. 1 bulan honornya 16 juta. Waduh, nanti Pak Ketua nanti pada postdoc semua. Tapi postdoc ada syaratnya. Maksimum dari lulus S3 maksimum 5 tahun. Jadi kalau sudah lebih 5 tahun nggak bisa. Karena apa? Kalau sudah lebih 5 tahun dianggap sudah senior, sudah nggak perlu postdoc lagi. Jadi kalau belum 5 tahun masih boleh. Makanya nanti dosen-dosen yang baru sekolah S3 begitu lulus segera ngelamar postdoc di BRIN sebelum expire 5 tahun. Nah, bagaimana dosen yang sudah senior, yang sudah lektor kepala, sudah S3-nya sudah zaman dulu gitu ya. Ada program namanya Research Assistant. Jadi asisten peneliti. Bedanya apa? Kalau postdoc itu kita bikin proposal, saya mau bikin meneliti ini loh, gitu. Mau meneliti tentang stunting misalnya kesehatan masyarakat, itu dari kita. Tapi kalau research assistant kebalik. Jadi di BRIN itu di setiap saat itu para periset BRIN itu di websitenya, nanti saya akan tunjukkan websitenya ya, menampilkan saya mau membuat penelitian tentang tentang ini, saya perlu asisten 2 orang. Nah ini tinggal Bapak Ibu ngelamar ke sana.
kompetisi dengan dosen-dosen lain tentu saja ya. Jadi jangan dikira hanya sendirian. Ada yang kompetisinya sedikit, kalau bidangnya agak langka gitu, ada kompetisinya banyak. Research assistant itu tidak full time, jadi boleh tetap ngajar, boleh di sana gitu ya. Makanya diberikan uang sakunya nggak sebesar postdoc, tapi hanya beda 1 juta, jadi 15 juta diberikan setiap bulan. Nah, yang keempat adalah kebalikannya. Jadi UFDK ada perlu seorang pakar yang diminta ngajar di sini selama 1 semester. Pak Ketua bisa minta dari BRIN untuk staf BRIN ditempatkan di sini selama 1 semester, jadi dosen di sini. Membimbing riset boleh, ini apa boleh gitu ya. Nggak perlu bayar karena mereka sudah digaji oleh pemerintah. Karena ingat ya di BRIN ini PNS semua, karena PNS sudah digaji oleh negara. Jadi nggak boleh lagi terima gaji dari sini. Ya kalau diajak makan sate padang boleh lah gitu. Tapi nggak perlu lagi diberikan gaji bulanan. Makanya enak Pak ngundang BRIN itu ya. Saya itu sering bilang sama teman-teman, mumpung saya di BRIN sering diundang aja. Kenapa? Karena kalau ngundang saya itu Bapak Ibu nggak perlu ngeluarin ongkos tiket, nggak perlu hotel, semua udah ditanggung sama negara. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu dosen yang itu adalah research assistant. Dan ada beberapa skema lain saya nggak hafal ya, tapi tadi nanti bisa dilihat di websitenya ya. Nah untuk dosen itu Bapak Ibu sering-sering masuk ke website ini, manajementalenta.brin.go.id. Di sini setiap saat akan ada pengumuman untuk postdoc. Postdoc itu dibuka hanya setahun 2 kali, bulan Januari, berarti sudah lewat, tutupnya tanggal 31 Januari. Yang kedua adalah bulan Juli, setahun 2 kali dibuka postdoc. Kalau research assistant setiap saat ada dibuka, tergantung kita maunya apa. Kemudian di situ juga ada magang dan sebagainya. Itu ini yang urusan tadi lah, urusan beasiswa, urusan segala macam yang berkaitan dengan bukan riset, itu adanya di manajemen talenta ini. Nah, berikutnya lagi adalah yang keempat adalah fasilitasi. Kalau manajemen talenta ini kepada orang, kalau fasilitasi ini kepada program. Jadi Bapak Ibu boleh mengusulkan program riset, kemudian proposalnya diajukan ke BRIN, kemudian dapat hibah penelitian dari BRIN. Kayak inilah, kayak apa ya, dari dikti itulah ya, kayak Kedereka dan sebagainya. Model-model seperti itu. Nah saat ini BRIN itu punya 8 skema untuk pembiayaan. Skema yang pertama itu adalah yang namanya riset by invitation. Jadi BRIN mengeluarkan pengumuman, BRIN membuka proposal untuk penelitian di bidang kesehatan masyarakat. Nah, masing-masing setiap orang yang seluruh Indonesia, termasuk dosen, karyawan, mahasiswa, atau pegawai atau masyarakat boleh kirim proposal. Atau BRIN membuka yang kemarin itu misalnya penanganan stunting. Nah, masing-masing ngusulin, oh saya mau di daerah saya misalnya, nggak tahu di Sumatera Barat yang stuntingnya tinggi di mana ya? Semua daerah tinggi ya. Misalnya, wow saya di Bukit Tinggi ini stuntingnya tinggi. Saya mau membuat program untuk menangani stunting di Bukit Tinggi. Bisa diajukan di skema invitasi tadi. Dan itu tiap ini beda-beda ya. Ya pas tiap bulan itu keluar topiknya beda-beda. Harus sabar aja di sana. Harus sabar misalnya kemarin ada yang protes, saya ini bidang saya hukum kok nggak ada. Ya tunggu aja nanti suatu saat akan keluar itu bidang hukum misalnya kajian tentang konstitusi, kajian tentang demokrasi gitu ya. Ada di sana. Nah yang kedua yang menarik bagi para dosen juga adalah program ekspedisi namanya. Ekspedisi itu adalah mengumpulkan khasanah atau kekayaan alam Indonesia ke dalam satu repositori. Jadi misalnya kemarin di Bali itu mereka mengajukan program ekspedisi untuk mengumpulkan naskah-naskah kuno Bali. Akhirnya mereka menemukan ada 9 naskah kuno, kemudian dimasukkan ke repositori nasional. Mungkin di sini nanti ada tuh naskah-naskah kuno Minang itu barangkali pasti banyak kalau dicari itu yang umurnya sudah 300 tahun, 600 tahun gitu ya.
Nah, ini ekspedisi tipe pertama. Ekspedisi tipe kedua adalah khusus untuk mahasiswa. Nah, ini mahasiswa juga penting ini. Biasanya nanti bulan akhir-akhir tahun ajaran itu kan libur panjang ya, 3 bulan ya. Dari bulan, biasanya Pak di sini, dari Juni sampai kuliah lagi Agustus ya. Nah, itu mahasiswa bisa ikut namanya program ekspedisi mahasiswa, yaitu survei nasional. Jadi BRIN itu tiap tahun melakukan survei, misalnya survei mengenai pendapatan gitu. Kalau dulu kita melakukan survei itu yang kita bayar surveyor, orang-orang yang lamar, kalau sekarang enggak, sekarang khusus mahasiswa. Jadi para mahasiswa bisa sambil pulang kampung, bisa sambil melakukan survei di kampungnya. Jadi kalau mahasiswa Pordekok itu asalnya dari eh, pesisir selatan gitu ya, mau pulang kampung ke sana, nah nanti sekalian bawa formulir untuk survei ekonomi, survei macam-macam surveinya itu. Baru dimulai tahun kemarin dan ini akhir tahun ajarannya akan kita mulai lagi karena lebih efektif. Dapat honor, ya tapi karena survei ini sambil pulang kampung, honornya nggak gede-gede. Kalau nggak salah tahun yang lalu tuh per hari 350.000 lah. Tapi kan enak nih sambil pulang kampung dikasih jajan lah kita ya. Buat jajan aja lah gitu ya. Kalau pulang sebulan ya lumayan juga, banyak juga ya. Sebulan kan nggak survei, kan ada juga kan ngurusi ayam, ngurusi orang tua kan gitu kan. Surveinya misalnya seminggu kan lumayan kan dapat uang jajan ya. Eh, itu ekspedisi tipe kedua ya. Dan ada berapa lagi yang lain saya nggak hafal, tapi yang biasanya penting itu dua tadi ya. Ekspedisi untuk para dosen itu adalah mengumpulkan naskah kuno atau mengumpulkan eh, misalnya di Minang itu ada apa istilahnya local wisdom mengenai kesehatan. Nah itu misalnya zaman dulu kalau kita kan nenek moyang kita punya, saya nggak tahu kalau di sini ada nggak, misalnya dulu waktu saya kecil kalau sakit panas dikasih minyak kayu putih sama bawang merah itu kan local wisdom. Nah barangkali ada pengobatan-pengobatan local wisdom itu bisa dikompilasi. Jadi Bapak Ibu nanti kajuin proposal itu kemudian melakukan survei di Pasaman itu ada apa, di ini ada apa gitu. Barangkali di sana ada kayak misalnya kemarin waktu Universitas Warmadewa di Bali itu dia menemukan di salah satu desa itu ada pengobatan namanya melukat. Melukat itu eh, kalau kita Islam kan ada rukyah ya gitu ya. Semacam rukyah, rukyahnya tapi rukyah Hindu sambil dimandikan, dikujuri air gitu. Tapi sembuh juga gitu ya, aneh juga gitu. Nah, tapi itu pengobatan tradisional, tapi nggak apa-apa. Itu mungkin bertentangan dengan pengobatan modern, tapi bisa menjadi khasanah dari kekayaan budaya kita. Jadi ekspedisi yang tipe untuk dosen itu adalah mengumpulkan kekayaan budaya kita. Atau misalnya saya mau mencari, ya tadi naskah kuno sudah, misalnya Al-Quran yang paling tua di Sumatera Barat itu disimpan di mana sih? Kan survei, nanti misalnya itu ada, mau dibeli, ya dibeli aja gitu. Nanti dibiayai oleh BRIN misalnya. Nah, itu jenis kedua ya. Ada 8, tapi saya nggak hafal 8-8-nya. Yang penting aja. Yang ketiga yang penting adalah untuk para mahasiswa dan dosen. Kita juga punya program untuk pembiayaan perusahaan pemula berbasis riset. Jadi kalau Anda bikin startup itu ada 2 macam. Startup yang pertama itu jualan, jualan makanan, jualan baju itu startup juga. Ini itu tidak termasuk ya, nggak masuk. Kalau yang dibiayai BRIN adalah startup yang hasilnya itu dasarnya adalah riset. Misalnya kalian buka warung rendang, tapi menemukan rendang yang enak gitu ya. Nah, itu bisa diajukan, bikin perusahaannya bisa dimodali oleh BRIN. Bikin warung makan rendang yang enak gitu ya. Atau apa namanya, tadi saya di jalan itu diajak makan sate Padang di Sate Syukur ya. Saya ketemu Pak tadi Pak Wamen Dikbud kebetulan di sana. Nah, bikin sate yang lebih enak dari Sate Syukur gitu ya. Terus tapi ya harus eksperimen, coba dulu bumbunya begini, tambahin ini itu, nah ternyata lebih enak. Nah kemudian ajukan ke BRIN, saya mau bikin startup warung sate Padang yang paling enak di seluruh Sumatera Barat misalnya. Jadi atau tadi mendirikan klinik obat-obatan herbal yang menggunakan bahan-bahan baku yang khas Minang. Itu jadi perusahaan startup berbasis riset. Ada nanti bisa
lihat di sana ya. Yang terakhir, yang keempat, ada 8 tapi saya yang hafal yang 4. Yang keempat itu adalah inovasi akar rumput. Inovasi akar rumput itu adalah inovasi dari masyarakat biasa yang nggak canggih-canggih amat, tapi bermanfaat. Misalnya, bagaimana cara membuat sambal yang, mesin untuk membuat sambal yang enak gitu ya. Jadi inovasinya itu kita di rumah nyoba-nyoba sendiri kemudian jadi sesuatu. Itu namanya inovasi akar rumput. Jadi itu bisa kemudian diajukan di BRIN untuk dibikin lebih bagus gitu ya. Salah satu contoh misalnya kemarin ada beberapa petani sorghum yang di Jawa Timur, dia menemukan bahwa batang sorghum itu kalau digiling itu bisa menghasilkan gula. Keluar cairan niranya, cairan nira ini kalau direbus dipanaskan jadi gula, kayak tebu kira-kira begitu. Nah, mereka gilingnya tuh pakai mesinnya mesin giling ya biasa gitu, tapi untuk memutarnya tuh pakai mesin motor. Jadi pakai rantai dikonek ke ban belakang motor, kemudian motornya distandarkan, kemudian dibunyikan ngeng ngeng gitu meres gitu ya. Nah itu inovasi yang sederhana itu dihasilkan BRIN, kemudian kita perbaiki mesinnya nggak lagi pakai mesin motor ya, bukan mesinnya tetap pakai mesin motor tapi bukan motornya. Tadinya tuh motornya itu kemudian bannya muter itu dipakai untuk giling gitu ya. Sekarang betul-betul pakai mesin motor yang kemudian memutar roda-roda gigi misalnya. Jadi sederhana ya. Demikian juga untuk pengolahan sawit. Beberapa kita tahu ya kalau kita punya kebun sawit 10 hektar itu kan akhirnya nggak bisa diapa-apakan, harus kita jual dalam bentuk sawit mentah dan harganya murah. Nah, kita buat inovasi dari mereka, mesin yang merubah dari sawit itu jadi CPO. Kalau sudah jadi CPO harganya naik luar biasa itu. Nah, tapi skalanya kecil enggak supaya industri gede gitu ya. Itu juga mesinnya pakai mesin motor itu. Jadi ngepresnya pakai mesin motor. Nah, inovasi ini inovasi akar rumput. Nanti detailnya bisa dilihat di website tadi ya. Nah, ini websitenya tadi. Nah, ini benar di sini websitenya. Nanti Bapak Ibu boleh masuk ke website di sini. Di website dua-dua ini ada fasilitas login. Apakah harus daftar? Tidak. Daftar boleh, enggak juga enggak apa-apa. Apa untungnya kalau daftar? Untungnya kalau daftar, kita nanti kan diminta masukkan email. Kalau ada pengumuman kita di-push ke email kita. Jadi nggak usah tiap hari melototin gitu ya. Ya, tinggal nanti di email itu ada berita ini gitu kita ngikuti saja. Jadi saya anjurkan untuk para mahasiswa maupun para dosen untuk daftar aja. Kalau di situ ada register, daftar aja. Wong daftar nggak bayar kok gitu ya. Cuma mempermudah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga namanya matching fund. Matching fund itu kalau Bapak Ibu sudah punya, dapat misalnya contohnya sudah S3 dapat beasiswa dari FDK atau dari LPDP atau dari manapun juga, kemudian kekurangan biaya untuk riset maupun untuk menulis disertasi itu bisa diajukan ke BRIN. Jadi tidak 100% artinya beasiswa. Termasuk bimbingannya bisa dilakukan oleh BRIN. Ini matching fund namanya. Nanti ada di websitenya juga. Nah, terakhir sebelum saya tutup presentasi saya, jadi salah satu tangan BRIN di daerah itu ada namanya BRIDA. Tadi saya sudah sebutkan tadi kotak di bawah tadi. BRIDA ini ada Badan Riset dan Inovasi Daerah, itu ada di tiap provinsi dan tiap kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu kalau ada sesuatu boleh langsung ke BRIN, boleh juga menghubungi BRIDA kabupaten kota masing-masing. Nanti akan disampaikan ke BRIN juga. Jadi misalnya punya proposal penelitian, wah saya mau nangani stunting di kampung saya ini, boleh ngajuinya ke BRIN, boleh juga ke BRIDA. Jadi cuman saya nggak tahu di daerah ini kadang-kadang malah birokrasinya lebih susah daripada pusat ya. Tapi kalau mau langsung ke pusat aja, kalau Bapak Ibu ada usulan apa-apa, jadi jangan lupa nanti usulannya dikirim juga ke saya kopinya, supaya saya bisa bantu monitor ya. Jadi ini BRIDA, saya lewati aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya nggak ngantuk kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, diskusi ya. Bagi yang belum clear atau belum jelas bisa kontak, itu udah ada nomor HP saya. Kalau Bapak Ibu ada apa-apa, ada usulan apa-apa, tolong di copy ke saya, di WA ke saya dokumennya. Bagi yang punya Instagram, jangan lupa jadi follower saya.
Yang punya Facebook jangan lupa jadi friend saya gitu ya. Yang punya LinkedIn jangan lupa jadi koneksi saya ya. Jadi silahkan nanti bisa kontak saya untuk keperluan apapun. Saya kira itu Bu Nur Hayati, kita lanjutkan diskusi saja biar lebih seru. Terima kasih. Bila utek wadaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu buat Prof. Marsudi. Bapak dan Ibu semua, Prof. terima kasih atas pemaparan yang tadi itu di awal saya bilang ini materi kita kok diganti di menjelang kegiatan. Ternyata ini memang materi yang sangat tepat untuk Bapak Ibu semua dan mahasiswa semua. Dan yang tinggal di sini berarti orang-orang yang memang siap untuk mendapatkan peluangnya, Prof. Karena kami lihat tadi antusias dari dosen, dari mahasiswa, matanya berbinar-binar pada saat tadi ada insentifnya per bulan gitu kan. Atau ada bantuan dan hibah dan sebagainya. Dan memang dipaparkan Prof tadi itu hal yang selama ini tidak kita ketahui. Ternyata di BRIN itu sangat luas dan sangat banyak peluang untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Dan perlu kami sampaikan kepada Prof, untuk mahasiswa kita, terutama mahasiswa kesehatan dan juga mahasiswa yang di ekonomi dan bisnis, itu rata-rata memang sudah ada produk-produk yang siap untuk dipasarkan, Prof. Akan tetapi memang seperti kata Prof tadi, kita belum memiliki mitra ataupun kita belum bisa mengeksploitasi dari proyek-proyek sudah kita miliki. Salah satu contoh, Prof, kemarin kita menang Hibah Entrepreneur Award ya, yang ekonomi kewirausahaan kemarin ya, yaitu menghasilkan singkong, karena kita di sini ada produksi sanjay, tapi singkongnya itu rasa coklat ya kemarin ya. Siapa yang dari FEB? Rasa coklat. Tapi setelah menang hibah itu kita mulai diam lagi, Prof. Setelah hibahnya dapat uangnya hasil dari juaranya, lalu kita diam lagi. Tidak tahu lagi kita mau ngapain setelah itu. Itu juga untuk kesehatan, ada menghasilkan mie seledri untuk hipertensi juga ya. Keperawatan, juga ada beberapa produk jilbab antiseptik. Dulu siapa yang ini dulu? Jilbab yang higienis ya? Bidan ya, kebidanan. Jadi banyak produk-produk yang kita memang belum tahu ujungnya kemana mau kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu semua, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi, karena tadi banyak sekali peluang baik itu untuk mahasiswa, untuk dosen, dan tidak perlu yang terlalu rumit, baik itu tadi dari program inovasi maupun riset, tapi bagaimana kita bisa melakukan ATM kata Prof. Karena rata-rata kita memang kalau untuk riset masih membutuhkan waktu dan biaya cukup besar ya. Jadi untuk inovasi-inovasi ditawarkan oleh Prof, mungkin ada dari Ananda maupun dari dosen untuk bertanya, kami persilakan. Sisi sebelah kanan dulu. Bu Adriani, ada Bu Ani? Pak Bobi, tolong Pak Bobi. Bu Adriani, Pak. Bu Adriani merupakan mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat UNAN, Prof. Insya Allah akan diwisuda tahun ini ya Bu ya, insya Allah ya. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Kami bahagia sekali mendapat informasi dari Prof. Ternyata ini kalau untuk saya sudah mau selesai tentu tidak bisa lagi ya Pak Prof. Jadi nanti mudah-mudahan untuk postdoc-nya barangkali ini bersama Bu Yat sama Bu Okta. Kemudian barangkali ada juga kawan kita yang sedang mau S3 barangkali Prof. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa persyaratan, apakah faktor usia mempengaruhi tidak? Itu aja Prof barangkali. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Kita tampung dulu ya Bapak dan Ibu ya, Nanda. Ada yang ingin bertanya lagi silakan Bu Lydia, silakan boleh. Bu Lid dosen di Prodi Keperawatan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatan diberikan. Terima kasih Pak pencerahan yang sangat cerah pada bagi kami sore hari ini walaupun cuaca mendung bagi kami ini adalah sangat cerah Pak pencerahan dari Bapak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, saya lihat slide Bapak tadi, saya tertarik terutama pada modal sosial Pak di Sumatera Barat, sandi apa namanya, ya adat Basandi Sara, syarat Basandi Kitabullah Pak. Kemudian berdasarkan hal itu Pak, di budaya kami bekam gitu Pak, bekam ini adalah tren begitu Pak, banyak yang menggunakan karena latar belakang sunnah Nabi, kemudian juga budaya, ditambah lagi kami yang mengerjakannya tenaga kesehatan, itu menjadi
lain lagi pesonanya di masyarakat begitu Pak. Karena mungkin kita menyajikannya berdasarkan ilmiah-ilmiahnya, hasilnya ilmiah seperti apa begitu Pak. Nah, ingin saya tanyakan Pak, dari kegiatan itu saya sebagai pelaksana begitu Pak, pelaksana bekam selalu menemukan yang namanya gatal-gatal pasien setelah dibekam, bukan karena alatnya tidak steril Pak. Setelah saya tanyakan ke guru yang membimbing, dokter Pak, dokter memang S3-nya spesialis di bekam Pak, menyatakan itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Bagi seseorang itu hal yang tidak bisa kita hindarkan. Kecuali Pak, kecuali kita memakai di awal penghenti stimulus mediator kimia histamin tersebut begitu Pak. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Pak, andai kata kita masuk ke BRIN begitu Pak, kita meriset di BRIN begitu Pak, apakah ada pembimbing kita juga di sana Pak? Karena kita kan tidak cukup dengan satu ilmu Pak, mesti banyak, pasti banyak orang yang akan membantu kita di sana. Mungkin itu yang mau saya tanyakan yang pertama Pak, apakah ada pembimbing kita di sana? Yang kedua, kemana proposal kita masukkan begitu? Apakah ada apa namanya Pak, panduan-panduan penilaiannya sehingga besar kemungkinan kita untuk maju begitu Pak? Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih Bu Lid yang memang pakarnya Beckham for the Cock Bapak. Boleh mengikuti pelatihan sampai ke Bali ya Bu Lydia ya. Jadi Bu Lydia menanti inovasinya bagaimana Beckham yang tanpa ada efek samping ya Bu Lid ya. Beckham tanpa ada efek samping sehingga semua orang mau dibekam kayak gitu ya. Tidak nyaman pada pasien. Terima kasih Bu Lid atas ide inovasinya. Nanti kita tunggu jawaban dari Prof. Silakan Bapak Ibu dan mahasiswa ingin bertanya. Mungkin Ananda mahasiswa. Mahasiswa semua, silakan. Nanda. Iya, tiga dulu ya Prof. Tiga penanya dulu di awal ya. Penanya terakhir kita untuk sesi pertama silakan. Ada. Ini kesempatan diskusi dengan pengarah BRIN loh Bapak Ibu semua. Ini kita ada jalur tol ketemu pengarah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Dinata Davidson dari Prodi Bisnis Digital. Sini mungkin saya akan sedikit diskusi dan bertanya tentang profil di BRIN. Jadi, menurut riset yang saya dapat, bahwa BRIN itu adalah peleburan dari 5 lembaga penelitian nasional, seperti LIPI, BPT, BPPT, Batan, dan LAPAN. Dan pertanyaannya gini, apakah 5 lembaga itu dileburkan menjadi BRIN akan memberikan kurva atau tingkat kesuksesan yang lebih tinggi? Mengapa tidak 5 lembaga itu dijalankan secara terpisah saja gitu Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan lebih unik lagi ya, kenapa ada BRIN dan kenapa dileburkan dari 5 lembaga menjadi 1 lembaga BRIN? Seperti itu ya. Baik, terima kasih Nanda pertanyaannya. Kita langsung minta jawaban dari Prof. Baik, itu pertanyaan Bu Adriani terkait usia, Bu Lid terkait pembimbing dan bagaimana proses proposal dan keberadaan BRIN itu sendiri. Silakan Prof. Jadi rasanya sih kalau syarat usia nggak ada Bu, tapi nanti bisa dicek lah di website tadi ya. Sebetulnya saya kalau kemarin masih disertasi bisa ngajuin biaya disertasi ke BRIN. Udah selesai ya disertasinya. Jadi teman-teman yang nanti mau S3 itu kalau mau disertasi bisa mengajukan sebetulnya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti di sana dicek aja di website. Sehingga saya tidak ada, termasuk misalnya kalau mengajukan proposal riset, kalau di Dikti kan ada syarat dari ketua timnya harus lektor kepala ini, kalau di BRIN nggak ada. Yang penting S3 aja gitu. Mau lektor kepala, mau kepalanya lektor, mau guru besar kepala juga boleh juga. Kan kalau ada lektor kepala kan, ada guru besar, ada juga guru besar kepala. Nggak peduli di sana. Yang penting S3, karena BRIN standar minimumnya pegawai BRIN itu semuanya S3. Nah, jadi kalau mengajukan riset, proposal itu yang penting ketua timnya itu S3 itu aja. Nah, tidak ada batasan segala macam. Yang kedua adalah, kalau kita dapat hibah dari Dikti, ada yang pernah nggak dapat hibah dari Dikti? Nah, administrasinya susah, ruwet. Salah dikit ditanyain BPK suruh balikin duitnya.
Saya pernah ngalami soalnya balikin duit 32 juta itu, dapat hibah 1 miliar, dihitung-hitung sama BPK kelebihan 32 ya terpaksa lah ngambil tabungan istri saya buat balikin. Kalau BRIN enggak, BRIN yang penting outputnya tercapai. Jadi kita basisnya output. Jadi misalnya dalam kontrak itu outputnya publikasi Scopus ya tercapai ya selesai. Soal biayanya mau dipakai makan-makan, pesta-pesta, piknik bukan urusannya BRIN gitu ya. Ya yang penting outputnya tercapai. Kalau hasilnya adalah inovasi sosial, misalnya sebuah prosedur atau naskah akademik, yang penting itu jadi. Kalau outputnya dalam kontrak, misalnya outputnya adalah prototip, misalnya bidang-bidang teknik, prototip, ya prototip jadi ya selesai gitu. Yang kedua adalah BRIN itu bisa multi years. Jadi kalau dikti kita punya program 3 tahun. Tahun pertama ngajuin, dapat. Tahun kedua dapat. Tahun ketiga nggak dapat, selesai gitu. Kalau BRIN enggak, begitu Bapak Ibu dapat proyek penelitiannya 3 tahun, ya 3 tahun itu sudah nggak perlu apply lagi, langsung diberikan pembiayaan selama 5 tahun, 3 tahun atau 5 tahun sesuai dengan time. Jadi bisa multi years. Jadi lebih sederhana lah, kita buat supaya peneliti itu sibuk ngurusi penelitian, bukan sibuk ngurusi administrasi. Makanya kalau di Indonesia ini kan aneh ya, dosen ya, saya juga dosen ya kebetulan ya. Dosen itu kita sibuk ngurusi administrasi kan, ngurusi BKD perlu pusing gitu kan. Sampai akhirnya pengembangan ilmunya lupa gitu. Ya, nanti kita doakan Pak Zainal jadi Mendikbud lah. Kalau beliau tadi saya jadi Mendikbud nggak bisa karena jago saya kalah gitu. Jago saya sama lah sama Bapak Ibu sekalian kalah juga. Kalau jago saya menang ya kita ya bisa diharus karena jagonya kalah ya gimana lagi gitu. Nah, sama lah orang Sumatera Barat kan sama lah. Nah jadi nggak boleh ngomong politik karena di Zoom itu ada. Jadi sudah nggak ada harapan lagi jadi Mendikbud karena jagonya kalah. Nah jadi Bapak Ibu sekalian udah ini pertanyaan pertama ya Bu ya. Jadi nanti saya nggak hafal rasanya sih nggak ada batasan umur. Jadi yang penting itu maksimum 5 tahun eh, doktornya itu nggak lebih dari 5 tahun. Gitu. Kemudian yang kedua tadi apa tadi mengenai bekam. Nah, tadi kebetulan saya di UNAN itu memberikan seminar mengenai penelitian multidisiplin. Jadi memang riset sekarang itu nggak bisa satu disiplin. Jadi misalnya penelitian bekam itu mungkin harus melibatkan orang farmasi juga, mungkin juga orang kesehatan, orang olahraga dan sebagainya ya, yang tahu anatomi dan termasuk dari sisi agama barangkali nanti bacaannya seperti apa begitu ya. Dan BRIN itu salah satu yang juga disupport BRIN adalah bidang kesehatan seperti itu. Jadi local wisdom itu. Jadi percaya nggak percaya Bu, saya ini diangkat jadi guru besar luar biasa di kampus namanya Universitas Warmadewa di Bali. Di fakultas apa? Kedokteran. Padahal saya ini computer scientist. Kenapa? Saya bisa mengobati dengan tenaga dalam, ruqyah, meditasi, yoga, termasuk bekam. Jadi kita friend Bu. Gitu. Tapi kalau bekam saya nggak pakai gatel. Kenapa? Karena saya hipnoterapis, jadi saya hipnotis dulu. Pak hipnotis. Nah di Fakultas Kedokterannya Warmadewa itu dokter-dokter itu diajari ilmu-ilmu tradisional itu. Mulai dari yoga, tai chi, meditasi. Kebetulan saya juga tiap hari olahraga saya tai chi, makanya saya ini umur saya udah tua loh Bu. Tadi kelihatan lulus saya tahun berapa, saya tahun ini umur saya udah 66 tahun. Tapi saya terbang hampir seminggu itu 2-3 kali biasa aja. Ini besok pagi saya pulang ke Jakarta, Minggu saya harus ke Makassar. Pulang Senin, Rebunya harus ke Surabaya. Biasa aja gitu ya. Meskipun sudah 66 tahun gitu ya, tapi wajahnya kan kayak kayak 17 tahun. Kayak kalau saya bergaul dengan mahasiswa kalau pakai celana jeans pakai kaos pasti dikira mahasiswa UFDK saya. Lebih baik PD daripada minder ya kan. Nah jadi itu saya di sana itu ngajari, mungkin perawat di sini perlu diajari suatu saat ini ya, hipnoterapi ya. Nah,
perlu 1 hari trainingnya 8 jam. Nanti kapan saya datang lagi ke sini? Jadi supaya nanti pasien yang rewel-rewel sakit itu di set itu langsung nggak terasa sakit, gitu kan. Eh, hipnoterapi itu banyak gunanya, misalnya untuk melahirkan. Ada kebidanan di sini ya. Nah, di Amerika itu orang kalau melahirkan, kalau di sesar itu boleh punya pilihan 2, mau dibius epidural atau dihipnotis. Dan ketika dihipnotis, tak gitu, dibedah nggak sakit, nggak terasa sakit. Itu boleh di browsing di internet ada itu. Jadi hipnotis itu, jadi hipnotis itu bukan sekedar ini Bu, ditepuk pundaknya terus uang UTM dikuras, itu salah satu penyalahgunaan. Tapi yang lain bisa untuk ngelain penyakit gitu ya. Kalau disalahgunakan, jangankan dompet ya. Kalau disalahgunakan, nih ibu saya tepuk pundaknya bisa pulang ikut saya nanti gitu. Yang dulu namanya gendam itu ya. Tapi sebetulnya hipnotis itu sangat ilmiah. Tidak ada sihir, tidak ada jin, tidak segala macam. Itu ilmu bagaimana kita berkomunikasi dan menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mengendalikan pikiran. Jadi Bapak Ibu yang belajar kesehatan tahu persis ya, otak kita itu kan ada frekuensinya kan ya. Kalau kita lihat kan ada. Nah, sama dengan radio, kalau frekuensi kita paskan dengan otak, frekuensi otak yang kita ini, maka otak bisa kita kendalikan. Sama dengan radio kan, kalau frekuensi radionya sama dengan frekuensi pemancarnya, pas kan bunyi. Kan misalnya di sini radio apa yang ngetop? Cerita FM frekuensinya. Nah, 92, ini cerita 92,10 cerita FM. Tapi kalau nanti 96,5 pasti radio yang lain lagi. Nah, otak manusia itu prinsipnya juga sama, masing-masing itu punya frekuensi sendiri-sendiri. Jadi makanya yang namanya membaca pikiran itu gampang. Jadi saya bisa baca nih pikiran ibu-ibu di sini nih apa. Ada yang naksir saya juga. Nah, jadi Bu, nanti bisa itu diajukan ke BRIN, misalnya bekam yang tidak menimbulkan gatal. Mungkin nanti perlu ada, ya ada bidang lain misalnya mungkin dikasih kimia tertentu atau herbal tertentu dulu sebelum dibekam ya. Bahkan saya pernah lihat itu ada yang proposal itu bekam tapi nggak keluar darah. Saya juga bingung juga, saya nggak tahu teknisnya, tapi menggunakan gelombang listrik. Ditembak dengan gelombang listrik, tapi nggak pakai di apa namanya, nggak pakai ditusuk, nggak pakai dilukai. Saya juga bingung, padahal prinsip dari bekam itu kan melukai itu untuk kemudian mengambil darah kotor ya. Kalau fasdu ya memang darahnya dikeluarkan dari pembuluh darah, itu memang untuk buang darah. Tapi bekam itu ternyata sekarang bisa menggunakan alat, Bu, menggunakan ditembak pakai elektromagnetik. Nah itu inovasi-inovasi semacam itu bisa diajukan sebagai pengobatan tradisional gitu. Nah, jadi silahkan Bu nanti punya bekam yang nggak gatel gitu ya. Jadi atau kalau nanti kalau nggak belajar hipnotis sama saya gitu ya, dihipnotis dulu biar nggak gatel gitu. Nah jadi itu eh, Indonesia itu kaya sekali dengan kayak gitu. Nah tadi program ekspedisi tadi salah satunya itu adalah mengumpulkan itu local wisdom mengenai kesehatan tadi. Kalau tadi saya ceritakan bawang merah sama minyak kayu putih gitu ya, mungkin ada yang lain bekam, ada lagi mungkin tadi di Bali itu ada ngelukat, kemudian mungkin di sini mungkin di Pasaman di sana ada pengobatan dengan cara mungkin di kayak kayak Reiki itu disentuh aja gitu ya. Mungkin semacam itu gitu ya, bisa dikolek, tapi yang penting itu khasanah budaya lokal dari bangsa kita. Ya, inovasi itu tidak harus berbentuk barang, Bu. Itu. Iya, prototip bisa. Jadi kita ini sering salah paham salah inovasi itu harus bentuk barang. Inovasi bisa inovasi sosial. Misalnya yang banyak itu yang dibiayain itu deradikalisasi agama itu ya. Jadi misalnya kan ada kantong-kantong daerah tertentu yang banyak ini ekstrimnya. Misalnya dilakukan program deradikalisasi itu bisa diajukan ke BRIN juga. Jadi inovasi sosial itu namanya. Komplementer.
Iya, iya, iya mestinya bisa. Tapi iya, kebetulan Menkes ini kan bukan orang kesehatan. Dia orang ITB sama mas saya itu adik kelas saya. Jadi pikirannya lebih terbuka. Kalau dokter itu saya aja sama psikolog dibilang ketika saya melakukan hipnoterapi, itu sesat katanya. Jadi ketika saya khususnya misalnya nangani anak-anak bermasalah, anak-anak yang kecanduan gadget, nih banyak nih mahasiswa kecanduan gadget, kecanduan rokok dan sebagainya, ketika saya terapi, sembuh, tapi dibilang itu katanya ilmu sesat. Saya bilang sama mereka, Prof ini sesat-sesat, pasien saya ratusan jadi anak baik, ya gitu. Karena memang kadang-kadang di Indonesia itu kayak gitu tuh dianggap tidak ilmiah. Nah, saya sekarang sedang melakukan dengan beberapa teman, termasuk mungkin di BRIN, mengilmiahkan itu. Sebetulnya ketika bekam itu, ya bekam memang sunnah Rasul, tapi sebenarnya apa sih yang terjadi? Ini kan harus diteliti secara ilmiah. Atau misalnya tenaga dalam, ya. Jadi kalau ada yang punya sakit batu ginjal, pilihannya kan minum obat, atau ditembak pakai USG, atau saya tembak pakai tenaga dalam saya. Karena saya bisa mengeluarkan tenaga dalam sama dengan USG itu. Batu pinggangnya saya pegang begini, batunya di dalam bisa hancur. Nah, tapi itu kan dianggap tidak ilmiah oleh dokter. Dokter nggak mau, jadi saya itu musuhan juga sama dokter banyak juga. Tapi untungnya di Warma Dewa itu fakultas kedokterannya dia dokter-dokternya justru diajarkan komplementer tadi. Jadi di samping terapi yang model barat, model kimia, juga model timur tradisional. Kenapa model barat itu kan racun semua yang dimasukkan. Ya obat itu nih, ya mohon maaf dengan dari farmasi ya. Farmasi itu obat yang kita masukkan kan racun semua itu, merusak ginjal semua gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak herbal atau bekam atau kan nggak ada racun yang masuk, tapi itu harus diilmiahkan. Nah makanya mungkin ada baiknya nanti Bu Nur di sini dibikin pusat studi pengobatan tradisional. Nah, gitu ya. Nanti Ibu ngajar bekam, nanti ada yang ngajar hipnotis, ada yang ngajar pasdu, ada yang ngajar yoga, gitu kan menarik nanti. Mungkin bisa menjadi yang apa di sana di Bali ada Warma Dewa, di sini ada UFDK gitu ya. Fotokok yang punya kekayaan itu ya. Jangan lihat mata saya lama-lama Bu, nanti pulang ikut saya nanti. Oke, yang ketiga tadi, oh iya, kenapa disatukan, BRIN? Jadi begini deh, waktu masing-masing sendiri-sendiri, mereka punya program sendiri-sendiri. Contohnya bibit padi. Bibit padi itu LIPI bikin penelitian bibit padi. Batan bikin penelitian bibit padi. BPPT bikin penelitian bibit padi. Kementerian Pertanian bikin bibit padi. Hasilnya nggak ada. Nah sekarang dengan disatukan dengan ke BRIN, maka hanya satu program. Jadi yang membuat penelitian bibit padi hanya satu, namanya BRIN. Akibatnya apa? Dana yang tadinya dibagi banyak, sekarang menjadi satu, sehingga bisa lebih besar. Dulu itu kalau kita bikin penelitian obat lah contohnya ya, juga misalnya obat itu untuk uji mulai dari in vitro, praklinis, klinis 1, 2, 3, itu bisa habis miliaran. Sementara ketika dibagi-bagi menjadi 5 lembaga tadi, misalnya LIPI bikin penelitian tentang obat tersebut, BPPT juga, bahkan Batan yang urusannya nuklir juga bikin obat tadi, Kemenkes juga bikin. Karena uangnya sedikit, akhirnya berhenti. Makanya kita tadi, saya awali tadi, kenapa kita nggak punya produk obat buatan Indonesia? Karena nggak ada yang sampai uji yang sampai tadi disebutkan oleh Bu Nur, misalnya di sini punya banyak inovasi, tapi pasti mandek, misalnya yang untuk hipertensi ya. Untuk hipertensi itu kan harus dilakukan, kan kita ini kan harus dalam kedokteran, dalam pengobatan kan evidence based, nggak bisa testimony based. Nggak bisa kita mengatakan, oh saudara saya minum itu sembuh, itu nggak bisa. Harus evidence based melalui uji klinis dan sebagainya. Dan uji klinis seterusnya itu Bapak Ibu tahu mahalnya luar biasa. Kenapa? Karena setiap orang yang dijadikan percobaan harus dibayar. Waktunya lama dan kemudian macam-macam ya. Nah, BRIN itu punya hibah kalau Bapak Ibu menemukan tadi obat untuk hipertensi, bisa diusulkan BRIN untuk dapat hibah untuk uji klinis dan seterusnya. Sehingga nanti begitu sudah sampai ke uji klinis yang terakhir, maka dapat rilis dari BPOM,
untuk mulai diproduksi. Itu ada hibah pengurusan lisensi untuk bahan pangan untuk pertanian maupun obat-obatan. Jadi teman-teman farmasi menemukan obat apapun, kalau mau dijadikan obat terstandar, bisa diajukan hibahnya ke BRIN untuk dapat hibah untuk pengurusan ini. Jadi itu dengan adanya disatukan tadi menjadi semua jadi lebih efisien. Yang kedua adalah programnya menjadi terstruktur. Kalau dulu masing-masing bikin sendiri-sendiri, kalau sekarang menjadi satu. Kita punya sebuah ibaratnya gini. Kalau anak muda kan senangannya musik ya. Ibaratnya musik itu kita mengikuti satu partitur yang sama. Jadi kalau dulu tuh sendiri-sendiri. Yang sini nyanyi Garuda Pancasila, ini Halo Bandung, sini nyanyi apa begitu ya, nggak nyambung. Nah sekarang semuanya nyanyi bersama-sama sehingga lebih efisien. Gampangnya gitulah. Gitu. Nah sehingga dampaknya tadi saya sampaikan di slide saya, indeks inovasi global kita dari 87 tahun ini naik ke 61. Jadi luar biasa, kenaikannya 20 poin. Tahun depan diharapkan kita masuk 50 besar. Artinya kita sudah sama dengan negara-negara maju yang lain di mana inovasi itu tidak berhenti di kampus saja seperti yang terjadi di sini, tapi betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, bagaimana kalau kampus sudah punya inovasi tadi ada apa tadi yang singkong ya? Nah, BRIN itu juga untuk khusus untuk dua bidang ya, pangan dan kesehatan itu punya hibah-hibah yang luar biasa. Jadi singkong tadi misalnya mau perbesar untuk skala seluruh Indonesia bisa dibiayai oleh BRIN. Atau mau bikin perusahaannya, perusahaan startup yang memproduksi singkong rasa coklat, itu pakai hibah yang tadi di Pendana Risnov ada perusahaan pemula berbasis riset. Jadi risetnya adalah membuat singkong yang rasa coklat misalnya. Di Kemuning itu ada masyarakat yang menemukan singkong yang kalau digoreng pecah, jadi empuk. Biasanya singkong supaya begitu kan dimasukkan kulkas dulu, setelah dingin kemudian tiba-tiba dimasukkan air panas, maka dia merekah baru digoreng. Nah di sana enggak, memang dari dalam tanah itu sudah singkongnya itu kalau di ini langsung merekah. Nah itu inovasi di sana yang kemudian juga bisa diajukan untuk diperbesar, mau di skala industri, bibitnya mau diperbanyak, mau disebarkan ke masyarakat, atau mau dibikin industrinya, itu bisa diajukan. Nanti direview, kalau memang pantas, maka bisa akan mendapatkan bantuan. Jadi semua proposal itu ada reviewnya ya, Bapak Ibu, bukan sekedar, bukan otomatis kalau dimajukan pasti dapat, itu belum tentu. Akan direview mulai dari formatnya, semua aturannya ada di website tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ngambil skema ini atau para mahasiswa ngambil skema untuk ini, itu di situ ada panduannya dan sebagainya ada. Tapi kalau yang tadi saya bilang, mumpung kenal saya, jadi kalau ngasih proposal, kasih kopinya ke saya. Ya, kita nggak boleh KKN kan, tapi yang boleh NKK. Tahu NKK apa? Tolong kawan-kawan. Oke, silakan Benar. Baik, terima kasih Prof. Ya, tadi saya memperhatikan CV-nya Prof itu tidak ada kesehatan loh sebenarnya Bapak dan Ibu. Prof itu S2, S1-nya Teknik Elektro, S2-nya Computer Science, S3 juga Computer Science di Curtin University Australia. Tapi beliau juga pernah menjadi komisaris independen untuk Telkom ya Prof ya. Juga pernah jadi komisaris Telkom, tetapi sangat paham tentang kesehatan dan penelitian farmasi. Ini luar biasa sekali bahwa ilmu itu bisa multidisiplin ilmu seperti itu. Nah tadi untuk keperawatan khususnya, Prof tadi menawarkan untuk pelatihan hipnoterapi dan juga untuk Beckham yang lebih modern. Tanpa ada darahnya, tanpa ada gatal ya Prof ya, tanpa ada gatal atau efek samping yang ditemukan oleh Beckham tersebut. Jadi beliau luar biasa karena profesor diangkat dari Fakultas Kedokteran di Universitas di Bali. Bapak Ibu semua, semakin terbuka pikiran kita, tapi kita berharap tidaknya sampai di sini saja. Ini sekarang semangat ya Prof, nanti Profnya pulang hilang lagi gitu kan. Tapi ini memang akan kita kunjungi websitenya, kita daftar di sana, sehingga informasi-informasi terkait BRIN bisa kita dapatkan dan kita bisa mengikuti program-programnya baik itu buat mahasiswa maupun untuk dosen. Seperti itu. Bapak Ibu mengingat waktu, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Pak Alan ada? Jadi kita ada prodi baru, Prof. Prodi baru kita di tahun 2019 itu adalah ekonomi dan bisnis. Baru bergerak di prodi kewirausahaan dan bisnis digital, dan ada prodi pariwisata, dan juga ada prodi desain komunikasi visual yang sedang proses izin dengan psikologi dan hukum,
Insya Allah nanti akan bergerak bersama-sama dengan kesehatan, saling integrasi. Karena Prof saja komputer integrasi ke kesehatan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin asalkan kita mau belajar. Bapak Ibu semua, mengingat waktu sudah jam 5:30, kami masih melihat antusias yang sangat luar biasa. Dan Prof siap dihubungi, bisa melalui Pak Darmo juga ya Pak ya. Dan juga melalui Prof langsung, insya Allah beliau langsung membalas chat kita. Dan kita akan segera untuk melakukan MOU dengan BRIN, sehingga kita nanti bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan kita di BRIN. Tapi mohon informasi terakhir, Prof, untuk BRIDA tadi, kantornya itu di setiap provinsi gabung di kantor mana atau berdiri sendiri, Prof? Atau websitenya saja? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nama kantornya, Prof? Brida. BRIDA. Nah, saya kan di Sumatera Barat nggak tahu. Sumatera Barat di mana? Bisa ditanya nanti. Di browsing ya, Prof. Nanti karena kita belum pernah dengar BRIDA ya. Dan nanti kita cari informasi di mana BRIDA-nya BRIN berada. Tinggi juga bisa ditanya ke kabupaten BRIDA-nya. Di kabupaten ya, Prof? Sampai kabupaten. Nanti kita cari informasi Prof tentang BRIDA, tapi kalau bisa langsung ke BRIN kenapa ke BRIDA gitu. Langsung ke Prof kenapa ke BRIN-nya gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami terima kasih kepada Prof atas waktunya yang diberikan untuk kita di saat-saat yang sangat-sangat kasib. Tapi insya Allah nanti kalau kita undang lagi Prof ke sini untuk pelatihan-pelatihan lanjutan, insya Allah Prof akan bersedia. Dan tadi itu memang doa Pak Zainal, Prof menjadi di kementerian, tapi walaupun tidak di BRIN juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa tetap kolaborasi dengan Prof. Jagoan kita walaupun tidak menang, tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan masih ada harapan terakhir, Prof. Kami jadi malas nonton TV sekarang, Prof. Kami malas nonton TV sekarang. Kita lebih sering nonton yang hal-hal yang bisa YouTube atau hal-hal yang bisa untuk hati kita terobati seperti itu. Bapak Ibu semua, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas semua perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih pada Bapak Zainal Abidin selaku pembina mendampingi kita, juga seluruh pimpinan. Kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Prof. Ya. Dan kita tutup workshop kita dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ulun, tutup Bu Ulun. Silakan Bu. Langsung. Udah. Terima kasih Bapak dan Ibu semua.